Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di materi kali ini kita akan eh, belajar tentang shot ya. Apa sih shot ini? Shot ini adalah pengambilan gambar berdasarkan ukuran subjek terhadap lingkungan lingkungan sekitar ya. Jadi pengaruhnya ukuran subjek ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini. Apa saja sih shot yang biasa kita gunakan ya? Yang pertama ada yang namanya extreme long shot ya, atau disingkat ELS, yaitu teknik pengambilan gambar di mana eh, subjeknya ini terlihat sangat kecil ya. Jadi latar belakangnya itu lebih luas, lebih besar, lebih dominan. Nah, sedangkan subjeknya lebih lebih tidak begitu ditonjolkan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh extreme long shot ya. Jadi subjek utamanya tidak begitu ditonjolkan ya. Jadi yang ditonjolkan adalah latar belakang ya, pemandangannya, nuansa alamnya. Ini yang ingin ditunjukkan oleh si kreator. Nah, seperti ini kita ditunjukkan tentang pemandangan balon udara yang bagus ya. Nah, sedangkan subjeknya itu kelihatan lebih tidak ditonjolkan. Jadi ukurannya lebih kecil ya, ukuran ukuran subjeknya lebih kecil. Subjek lebih besar lagi ada namanya long shot ya. Nah, long shot ini subjeknya kelihatan mulai dari kepala hingga ke kaki ya. Nah, ini kelihatan utuh ya, kelihatan lebih besar. Jadi seimbang antara subjek dengan latar belakangnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kalau tadi agak kelihatan lebih kecil, ini kelihatan lebih besar subjeknya. Jadi kelihatan lebih jelas. Jadi seimbang antara subjek dengan latar latar belakang ya. Tinggal penempatan posisi subjeknya di mana. Jadi memang di pengambilan gambar seperti ini itu teman-teman masih tetap uh, yang paling kelihatan lebih menonjol sebenarnya adalah bagian latar belakang karena ukurannya lebih lebih besar. Tapi karena ukuran subjeknya juga ikut besar, jadi kelihatan balance, kelihatan seimbang ya. Nah, ini juga sama. Jadi orang bisa menikmati uh, dua hal sekaligus, pemandangan dan juga subjek. Berikutnya ada namanya medium long shot. Ya, medium long shot ini uh, bagian kepala hingga lutut ya. Jadi antara kepala hingga ke lutut itu namanya medium long shot. Nah, seperti ini ya. Ini disebut dengan medium long shot. Jadi objeknya mulai kelihatan lebih besar lagi ya, lebih besar lagi. Jadi kita bisa melihat raut wajahnya seperti apa ya, itu bisa kelihatan ketika teman-teman menggunakan shot medium long shot ya. Pemandangan ambience lingkungan sekitar ini sudah mulai terabaikan sedikit ya. Sudah mulai terabaikan. Walaupun masih kelihatan ya. Berikutnya ada namanya medium shot. Ya, medium shot ini lebih apa namanya, lebih dekat lagi dengan subjek. Jadi ini sudah subjeknya sudah mulai kelihatan lebih dominan. Kalau tadi masih latar belakang yang lebih kuat, ini sekarang itu lebih dekat lagi dengan subjeknya. Ya. Jadi subjek kelihatan lebih besar dan jaraknya dengan kamera ini jauh lebih dekat lagi. Kalau tadi agak jauh, sekarang lebih dekat.
Ini namanya medium shot. Nah, kurang lebih seperti ini ya, dari kepala hingga sepinggang ya. Sepinggang atau sepaha, kurang lebih seperti itu. Jadi latar belakang masih bisa dinikmati, masih bisa ya. Nah, seperti ini. Berikutnya ada namanya medium close up. Nah, medium close up lebih dekat lagi. Nah, dimana ini ukurannya antara kepala hingga ke bahu. Nah, di sini biasanya yang ditunjukkan mulai ekspresi ya, ekspresinya mulai kelihatan jelas ya. Seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi ekspresi sudah mulai kelihatan. Jadi ekspresi mimik wajahnya ini bagaimana, sedih, marah, seneng, atau menikmati sesuatu, itu bisa dilihat, bisa ditunjukkan dengan menggunakan medium close up ya. Sama medium close up dari kepala hingga sebahu atau sedada ya. Jadi ekspresi sudah mulai kelihatan di sini. Berikutnya close up, lebih dekat lagi, yaitu kurang lebih dari kepala hingga leher. Nah, ini teman-teman sudah bisa mulai mungkin bagian kepala sudah mulai kepotong sedikit, is oke, nggak ada masalah ya. Nah, seperti ini dari kepala hingga seleher. Ekspresinya udah makin kelihatan banget, kelihatan jelas banget. Nah, senyumnya kita bisa tangkap ya. Ini juga sama. Nah, ini kepalanya sudah mulai kepotong di bagian atas ya, supaya kelihatan lebih dekat lagi. Nah, seperti ini ya. Berikutnya lebih dekat lagi ada namanya big close up. Nah, ekspresi wajahnya udah lebih kelihatan lebih detail lagi ya. Kelihatan lebih dekat lagi. Jadi yang difokuskan kepala ya. Nah, seperti ini biasanya untuk ekspresi kayak menangis, sedih, senang, tertawa, itu bisa menggunakan shot dengan jarak yang dekat. Ini biasanya kalau sinetron, nah pengen menunjukkan ekspresinya itu bisa menggunakan shot-shot ini ya. Dan yang paling dekat lagi ada yang namanya extreme close up ya. Nah, extreme close up ini sebenarnya digunakan untuk menunjukkan detail-detail tubuh ya. Nah, seperti hidung, mata, mulut ya. Cuman ini memang biasanya menggunakan lensa tambahan ya. Lensa makro atau lensa tele, mungkin lensa yang dengan range yang lebih panjang ya, supaya detail-detailnya bisa kita tangkap ya. Nah, ini adalah kombinasi ya, kombinasi dari berbagai macam shot ya. Jadi dengan mengkombinasikan itu membuat sebuah karya audiovisual jadi lebih menarik ya. Jadi tidak hanya terpaku kepada shot-shot tertentu, oh harus ekstrim, nanti di adegan berikutnya ekstrim lagi, adegan berikutnya ekstrim lagi. Nah, itu harus sebisa mungkin dikombinasikan. Nah, seperti ini ya, close up, ekstrim long shot ya, long shot ya, long shot, ekstrim ya, ekstrim lagi ya, long shot ya, close up. Nah, seperti ini. Jadi supaya pergerakannya begitu dinamis. Jadi dengan adanya kita menggunakan variasi dari berbagai macam jenis shot, itu akan membuat karya kita jadi lebih menarik ya, jadi lebih dinamis ya. Tapi perlu diperhatikan, jangan sampai ketika melakukan editing itu
dari tik satu ke tik yang lain itu di ukuran yang sama, itu biasanya akan terjadi jump shot ya, atau lompatan lompatan videonya itu kurang bagus kadang-kadang. Jadi sebisa mungkin dari angle yang berbeda atau shot yang berbeda itu jauh lebih bagus. Apalagi kalau subjeknya sama ya. Lagi pakai tali sepatu, kita ambil angle dari depan itu medium close up ya. Nanti tali sepatunya selesai gitu ya. Nah, itu ambil lagi adegan lagi misalkan. Close up lagi ya. Nah, angle-nya sama dari depan lagi. Nah, itu sebisa mungkin dihindari. Pakai angle dari samping atau lebih wide lagi atau lebih close up lagi. Itu malah jauh lebih kelihatan dinamis ya. Oke, itu tadi adalah materi tentang shot ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Di modul kali ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.